Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami ucapkan yang pertama kali selamat bagi pelamar prioritas yang pertama yang sudah bisa mengakses untuk login di SSCASN dan muncul notifikasi mendapatkan penempatan. Kemudian bagi pelamar prioritas 1 yang memang harus turun peringkat, bisa turun peringkat, silahkan Bapak Ibu guru dan teman-teman untuk berpikir kemudian mempertimbangkan apakah Bapak Ibu guru dan teman-teman itu ingin menginginkan turun peringkat. Dan bagi teman-teman yang memang tidak mendapatkan penempatan dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran, artinya memang kuota di pemerintah daerah atau di instansi teman-teman memang sudah tidak ada yang linear dengan jabatan, fungsi jabatan ataupun ijazah. Antara ijazah P1 dengan jabatan yang menjadi lowongan sudah tidak ada yang bisa atau tidak memungkinkan untuk masuk untuk turun peringkat ke P2, P3. Tetap sabar, nanti kita tunggu untuk kebijakan selanjutnya. Kalau di mekanisme dijelaskan nantinya teman-teman akan masuk cloud ya, akan masuk cloud dan akan diusahakan mendapatkan formasi di tahun depan. Nah, dalam kesempatan ini akan kita bahas beberapa notifikasi yang muncul ya. Kemudian nanti kita mencoba untuk melihat bagaimana untuk penempatan P1 untuk prioritas pertama, karena di SSCASN belum muncul tempat penempatan, hanya ada notifikasi mendapatkan kuota. Kita coba lihat nanti, kita cross check bagaimana cara untuk melihat penempatan bagi P1. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi notifikasi yang muncul di beberapa akun adalah seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ini artinya prioritas pertama yang memang tidak bisa mendapatkan formasi dan juga tidak bisa turun menjadi P2 atau P3 ataupun pelamar umum, karena antara kesesuaian ijazah dengan jabatan yang tersedia itu tidak ada. Artinya sudah tidak ada formasi yang mungkin bisa dilamar. Nah, tentunya untuk teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini, artinya teman-teman masuk cloud atau masuk di dalam daftar tunggu untuk pelaksanaan P3K tahun depan. Kita tunggu untuk khusus untuk P1 yang tidak mendapatkan formasi dan tidak bisa turun prioritas, itu nanti akan ada mekanisme selanjutnya seperti apa, apakah ada kebijakan yang menyusul atau tidak, kita tunggu saja. Nah, kemudian ada juga notifikasi yang muncul di akun P1 atau prioritas yang pertama adalah seperti ini ya. Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Ini artinya masih ada lowongan atau jabatan yang mungkin bisa dilamar untuk prioritas 1 ini yang sesuai dengan linearitas ijazah. Artinya ijazahnya S1 biologinya ini masih bisa digunakan untuk melamar ke jabatan yang lain. Karena untuk prioritas pertama ini berarti yang kemarin dilamar adalah guru biologi, namun tentunya karena bisa turun peringkat, artinya P1 masih memiliki kesempatan untuk melamar di jabatan yang lain, namun dengan meninggalkan prioritas yang pertama menjadi prioritas 2 atau 3 ataupun pelamar umum. Nah, kemudian ada notifikasi yang muncul ini untuk teman-teman P1, P2 atau P3, bahkan untuk pelamar umum. Ketika nanti muncul notifikasi seperti ini, berarti teman-teman harus mengakses aplikasi Verval Dapodik sehingga nanti teman-teman bisa melakukan validasi antara kualifikasi pendidikan ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung lakukan sebelum tanggal pembukaan ini selesai. Artinya teman-teman yang muncul notifikasi seperti ini untuk P2 dan P3, artinya segera saja mengakses di Verval ijazah atau info GDK untuk melakukan Verval ijazahnya. Nah, artinya sebelum tanggal 13 November, karena di jadwal seleksi yang muncul itu artinya di tanggal 13 Desember menjadi waktu akhir bagi teman-teman untuk bisa menyelesaikan pendaftaran untuk P3K. Karena tanggal 31 Oktober hingga 15 November itu adalah sudah mulai seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi daerah.
Nah, ini teman-teman beberapa hal yang muncul dari notifikasi penempatan, tentunya notifikasi di SSC ASN. Tentunya untuk teman-teman yang mendapatkan kuota sudah tidak ada masalah, tinggal mengisi aja ya, mengisi pendidikan terakhir, kemudian menunggu dari penempatan di mana ditempatkan. Nah, kami telah menemukan beberapa hal yang menurut kami cukup bisa dijadikan sebagai pegangan. Kami temukan pengumuman dari di sini adalah Sleman, Kabupaten Sleman yang sudah merilis dari rincian formasi P3K, di mana di sini akan ada nama untuk prioritas pertama, kemudian jabatan dan unit penempatan. Kita bisa lihat ini Sleman sudah merilisnya ya secara resmi. Ada sekitar 300, tepatnya adalah 300, coba kita lihat ke bawah. Nah, 313 guru peringkat prioritas pertama yang memang sudah bisa ditempatkan di Kabupaten Sleman ya. Ini dari prioritas pertama tahun 2021. Nah, kita coba bandingkan. Jadi untuk prioritas pertama bisa menggunakan cara ini untuk sekiranya mengintip atau melihat kemungkinan teman-teman yang P1 itu ditempatkan di mana. Kami bandingkan dengan data yang terutama yang sudah pernah beredar ya tentang data Excel. Data Excel ini adalah data di mana sempat menghebohkan, namun walaupun dari Kemendikbudristek itu tidak mengakui ini data darinya, namun kita lihat ada beberapa fakta yang mungkin menurut kami untuk prioritas pertama bisa dijadikan sebuah pedoman saja, ataupun bisa dijadikan sebagai pengetahuan awal. Kita lihat, kita coba bandingkan. Nah, ini adalah informasi resminya. Kita coba cek beberapa nama ya. Misalkan ini ada Kristianti, ahli pertama guru agama Islam dan ditempatkan di SD Negeri Gayam Harjo. Kita lihat Kristianti. Ini dia. Di data Excel juga muncul nama Kristianti. Mohon izin kepada Bu Kristianti. Ini asal sekolahnya adalah SD Negeri Boko Harjo. Kemudian untuk penempatannya kita bisa lihat adalah SD Negeri Gayam Harjo. Ini dia, SD Negeri Gayam Harjo. Kalau kita cross check antara data Excel dengan data penempatan yang resmi dirilis oleh pemerintah daerah, ternyata sama ya, SD Negeri Gayam Harjo. Kita coba ulangi cross check. Kristianti, SD Negeri Gayam Harjo. Nah, artinya antara Excel dengan pengumuman resmi dari pemerintah Sleman itu terjadi persamaan. Kemudian misalkan lagi ini ya, Raffi Udin, Bapak Raffi Udin, SD Negeri Paraksari. Kita coba cross check di Excelnya. Kita cross check di Excelnya apakah juga menunjukkan hal yang sama. Kita lihat. Nah, ini dia, Raffi Udin, Bapak Raffi Udin. Asalnya dari Pakem 4, kemudian ditempatkan di SD Negeri Paraksari. Artinya ditempatkan di sekolah lain, sekolah non-induk, tapi tidak masalah. Ini dia, SD Negeri Paraksari. Sama teman-teman ya. Raffi Udin di sini SD Negeri Paraksari. Kita cross check di Excelnya juga sama, SD Negeri Paraksari. Kita lihat SD Negeri Paraksari. Oke, ini sudah ada 2 data ya yang memang sesuai antara Excel dengan pengumuman resminya. Kemudian kita coba cross check ke beberapa nama ya. Tadi sudah ada Kristianti, kemudian tadi Raffi Udin. Kita coba lihat data berikutnya. Misalkan ya ini, Lia Herdia. Kita coba set. Lia sebentar. Lia. Sebentar kita lihat spellingnya. Lya. Nah, ini dia. Lia Herdia Ningtyas, Ibu Lia Herdia Ningtyas. Kita lihat di sini asalnya SD Negeri Randusari, kemudian ditempatkan di SD Negeri Kiaran 2. Kita cross check. SD Negeri Kiaran 2, tepat juga Bapak Ibu guru. Jadi memang ada kesamaan data ya antara Excel dengan pengumuman resmi yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah. Oke, kita acak, kita coba lihat di bagian bawah, kita acak saja. Misalnya ini ya, Aji Pamungkas di SD Negeri Jetak. Kita lihat Aji Pamungkas, kita search Aji. Nah, ini dia Aji Pamungkas, Bapak Aji Pamungkas ya. Mohon maaf ini kita. Nah, Aji Pamungkas. Kita lihat di sini Bapak Aji Pamungkas di data Excel. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri Jetak, kemudian ditempatkan di sekolah induknya di SD Negeri Jetak. Apakah sama? Kita lihat. Nah, SD Negeri Jetak. Lagi-lagi Bapak Ibu guru, ini juga menandakan bahwa data Excel itu memang ada persamaan dengan data resmi yang dirilis oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman yang nanti masuk, yang sudah mendapatkan penempatan, mendapatkan kuota dan ingin melihat penempatannya di mana, menurut kami sangat relevan ketika memang teman-teman mencoba cross-check di data Excel, kemudian untuk sekedar mengetahui nanti penempatannya di sekolah mana. Kita coba terakhir ya, kita lihat. Nah, misalkan di sini ada Vivin Kurniasi ditempatkan di SD Negeri Rejondani. Kita lihat Vivin Kurniasi. Kita search untuk nama beliau, Vivin. Nah, ini dia ada nama Vivin Kurniasi. Vivin Kurniasi. Kita lihat di sini beliau adalah guru kelas berasal dari SD Negeri Jali, kemudian ditempatkan di mana kita lihat SD Negeri Rejondani. Kita lihat untuk data yang resmi. Siapa tadi? Vivin ya. SD Negeri Rejondani. Sama persis Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian. SD Negeri Rejondani. Ini dia SD Negeri Rejondani. Nah, kita sudah sampel beberapa nama dan kesamaan sama persis dengan data Excel yang ada. Jadi teman-teman untuk bisa mengecek silahkan saja dapatkan file Excel ini. Kemudian untuk teman-teman yang masuk di dalam prioritas yang pertama untuk mengecek keberadaan penempatan teman-teman apakah di sekolah induk ataukah di luar induk. Namun diingat untuk penempatan ini tidak akan ada yang di luar instansinya. Artinya masih ada di dalam sekolah yang dalam kewenangan kabupaten jika itu kabupaten. Jika provinsi maka pemerintah provinsi, tidak akan mungkin kemudian dipindahkan ke luar instansinya, keluar provinsi untuk sekolah SMA, SMK, dan SLB. Untuk SMP dan SD tidak akan mungkin dipindahkan ke luar daerah, di luar kabupaten atau kotanya. Masih dalam satu wilayah, namun bisa jadi menjadi sekolah non-induk, artinya ditempatkan di sekolah lain dan bukan sekolah induknya. Nah, ini teman-teman silahkan nanti bisa di cross check. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan sebarkan ke teman-teman ketika video ini memang memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.